Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam keberapa ini? 8 ya. Masya Allah. Udah malam ke-8. Maka pertanyaannya, sudah sampai di mana kita membaca Al-Quran? Karena kalau kita melihat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika berada di bulan Ramadan, Nabi sibuk membaca Al-Quran, bahkan mempelajari Al-Quran dengan Jibril alaihissalam. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih beliau, masih di hadis yang pertama dalam kitab-kitab Bad'il Wahyi, awal mula turunnya wahyu. Hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, ajwadan nas, Rasul adalah orang yang paling dermawan. Dan kedermawanan Nabi naik ketika beliau berada di bulan Ramadan, di mana Jibril alaihi salam setiap hari menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW membacakan Al-Quran kepada Jibril dan mempelajarinya dengan Jibril alaihissalam. Makanya oleh karena itu, bulan Ramadan ini bulan untuk banyak membaca Al-Quran. Ya, banyak membaca Al-Quran. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Syihab Zuhri rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasannya Ramadan itu adalah bulan tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan untuk banyak membaca Al-Quran dan memberi makan. Jadi kita di bulan Ramadan ini, ikhwah sekalian, bukan hanya sekedar berpuasa dan bukan hanya sekedar qiyam, tapi kita di bulan Ramadan ini banyak membaca Al-Quran. Ya, mengikuti dan mencontoh Nabi kita yang mulia SAW dan orang-orang soleh terdahulu. Namun sayangnya banyak orang yang melalaikan perkara ini, beranggapan bahwasanya bulan Ramadan hanya bulan puasa dan bulan tarawih, sehingga mereka tidak membaca Al-Quran, santai-santai saja. Mereka lewati hari-hari Ramadan tanpa membaca Al-Quran, atau membaca Al-Quran sedikit, kemudian selama 1 bulan Ramadan mereka tidak mengkhatamkan Al-Quran. Nah, kalau kita lihat salaf kita terdahulu, sahabat-sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi itu di luar Ramadan, setiap 7 hari sekali mereka mengkhatamkan Al-Quran. Ya, dan minimal mereka mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam 1 bulan. Ini di luar Ramadan. Saya ulangi, ini di luar apa? Ramadan. Ketika Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi SAW bertanya tentang bagaimana membaca Al-Quran, maka Nabi SAW mewasiatkan kepadanya untuk mengkhatamkan Al-Quran selama 1 bulan, hendaklah dia mengkhatamkan Al-Quran sekali. Ini di luar Ramadan. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, ane masih punya kekuatan, ane masih punya tenaga, ane bisa lebih awal lagi ya Rasulullah. Kata Nabi, khatamkan kalau begitu sekali 20 hari. Masih ada lagi ya Rasulullah, kalau begitu khatamkan sekali 10 hari. Masih ada lagi ya Rasulullah, kalau begitu khatamkan sekali 7 hari. Setiap minggu khatam, setiap minggu khatam. Seperti ini orang-orang dulu dengan Al-Quranul Karim. Nah, ketika mereka berada di bulan Ramadan, itu mereka berusaha mengkhatamkan Al-Quran, kalau tidak setiap hari, maka mereka akan mengkhatamkan Al-Quran minimal sekali 3 hari. Sekali 3 hari khatam, sekali 3 hari khatam. Udah ada yang khatam di sini? Belum ya.
Saya juga belum. Tapi ini cambuk bagi kita. Ya, cambuk bagi kita. Ya. Para ulama terdahulu, Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Ketika memasuki Ramadan, disebutkan bahwasanya beliau menutup kitab-kitab hadis. Kemudian sibuk membaca apa? Al-Quran. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, ketika beliau berada di bulan Ramadan, beliau meninggalkan ibadah yang biasa beliau kerjakan di luar bulan Ramadan, kemudian beliau fokuskan ibadahnya dengan membaca Al-Quran. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, disebutkan setiap hari, di siang hari, beliau mengkhatamkan Al-Quran sekali. Beliau mengkhatamkan Al-Quran berapa? Sekali. Kemudian sekali dalam 3 malam khatam sekali. Setiap 3 malam khatam sekali. Itu pun di luar bacaan ayat yang beliau baca dalam salat tarawih bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian lihat Qatadah rahimahullahu ta'ala, juga demikian. Al-Imam An-Nakhai juga demikian. Orang-orang dulu di bulan Ramadan mereka minimal mengkhatamkan Al-Quran minimal ya 15 kali. Di bulan Ramadan minimal berapa? 15. Hitungannya dari mana? Ketika mereka memasuki Ramadan, mereka berusaha mengkhatamkan Al-Quran sekali 3 hari, sekali 3 hari, sekali 3 hari. Masuk 10 terakhir, mereka berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. 10 terakhir itu 10 hari terbaik di bulan Ramadan. Makanya orang dulu, semakin Ramadan bergerak ke ujung, semakin mereka ngegas ibadah mereka. Semakin mereka sungguh-sungguh beribadah. Dan seperti ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi SAW idza dakhala al-ashar, Nabi kalau udah masuk 10 terakhir, syadda mi'zar. Nabi mengencangkan ikat pinggang. Maksudnya apa? Nabi jauhi istri-istrinya. Ya, Nabi jauhi istri-istrinya. Wa ahya lailah. Nabi hidupkan semua malam-malamnya. Kalau di 20 hari pertama Nabi SAW masih ada tidur, kemudian qiyam, tidur ya. Tapi di 10 terakhir, sebahagian besar malamnya dihidupkan sama Nabi SAW dengan qiyam, dengan tilawah, munajat. Kemudian wa aiqadha ahlah, dan Nabi SAW bangunkan keluarganya. Kalau sekarang kita, kalau Ramadan bergerak ke ujung, safun bergerak maju. Sekarang udah mulai maju atau belum? Belum. Nanti kita lihat. Ya, nanti kita lihat. Seharusnya semakin Ramadan akan pergi meninggalkan kita, semakin kita berusaha memaksimalkan ya waktu yang tersisa tersebut dengan memaksimalkan ibadah. Nah, seperti ini orang dulu baca Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala disebutkan di dalam athar bahwasannya beliau selama Ramadan mengkhatamkan 60 kali Al-Quran. Kalau 60 kali berarti seharinya berapa? 2 kali. Makanya orang dulu seumur hidup ada yang mengkhatamkan Al-Quran ribuan kali, bahkan ada yang puluhan ribu. Kita udah hidup berapa tahun di sini? Udah ada yang 1000 kali khatam? Ketawa ya. Orang dulu hidupnya memang dengan Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quranul Karim. Nah, kalau para imam-imam terdahulu, mereka tinggalkan ini, kitab-kitab hadis. Mereka tinggalkan ibadah ini. Mereka fokuskan untuk membaca Al-Quran. Bagaimana dengan kita yang nggak buka kitab hadis, yang juga tidak duduk di majelis ilmu, lebih sering duduk depan gadget, lebih sering duduk untuk acara-acara hiburan dan lain sebagainya. Subhanallah. Orang dulu kitab hadis mereka tinggalkan. Dan ini adalah sebuah amalan yang besar ketika kita membaca kitab hadis dalam rangka menuntut ilmu. Itu mereka tinggalkan. Maka lebih pantas orang-orang di zaman sekarang meninggalkan apa? WA. Meninggalkan apa? YouTube. Meninggalkan apa? Televisi. Meninggalkan apa? Acara-acara hiburan dan lain sebagainya. Kalau orang dulu ibadah yang mereka tinggalkan
kemudian mereka fokuskan untuk membaca Al-Quran, maka orang sekarang nggak ibadah yang bukan perkara ibadah, tapi perkara yang bahkan memudaratkan agama mereka sendiri. Itu hal yang sia-sia. Maka ikhwan dan akhwat, ini nasihat buat kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Pecut ya semangat kita untuk membaca Al-Quran. Manfaatkan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian amalan yang kedua yang dilakukan oleh Nabi adalah apa? Kata Ibnu Abbas, Nabi meningkatkan kedermawanannya di bulan Ramadan. Nabi itu di luar Ramadan udah dermawan. Cuman kedermawanan Nabi bertingkat-tingkat ketika berada di bulan Ramadan. Dan tidak ada manusia yang paling dermawan di muka bumi ini selain daripada Rasul. Kalau kita lihat sedekah Nabi, belum ada apa-apanya dengan sedekah orang-orang sekarang. Nabi itu pernah memberikan kepada beberapa orang sahabat, untuk fulan 100 ekor unta. Untuk fulan 100 ekor unta. Untuk fulan 100 ekor unta. 100 ekor unta. Unta dulu jangan bayangkan dengan unta sekarang. Saya selalu ulang-ulang itu. Jangan bayangkan unta dulu sama dengan unta sekarang. Unta dulu itu nilainya sama dengan di zaman kita ini dengan 1 unit mobil mewah. Mobil apa? Mobil apa? Hah? Ada khilaf ya di antara ulama. Masa mobil mewah ada khilaf gitu. Ada yang bilang Alphard, ada yang bilang BMW, ya, ada yang bilang Mercy. Anggap BMW. Ya, BMW. Berapa nilai BMW? Bang Gigi mana Bang Gigi? Berapa Bang? Enggak usah jauh-jauh harganya, 1. Tapi M di belakangnya. 1 M. Kalau dikasih 100, berarti nilainya berapa? 100 M. Ada yang orang sedekah ke fulan 100 M sekarang? Ada Ustaz. Tapi enggak M di belakangnya. Ada RB, ada RP. RB 100.000, RP 100 rupiah. Habis sedekahnya kayak begitu. Fulan 100 ekor unta, fulan 100 ekor unta, fulan 100 ekor unta. Kita nggak usah bayangkan 1 M tadi. Anggap unta sekarang harganya 20 juta Saudi. 20 kali 100 berapa duit? Memang belum pernah punya duit segitu ya. 2 miliar. Ngasih fulus 2 miliar. Bahkan Nabi SAW pernah sedekah kepada pemimpin suatu kaum dengan kambing yang memenuhi 2 lembah. Kambing yang memenuhi apa? 2 lembah. Ketika pemimpin itu kembali kepada kaumnya, kemudian mengatakan apa? Ya kaum, ikuti agama Muhammad. Karena sesungguhnya aku melihat dia bersedekah seperti orang yang tidak takut miskin. Kita bersedekah takut apa? Miskin. Padahal Nabi SAW sudah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, la yanqusu malun min sadaqah. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Justru harta yang disedekahkan akan semakin tumbuh dan berkembang. Akan semakin tumbuh dan apa? Berkembang. Bahkan di dalam hadis disebutkan berapa banyak sahabat-sahabat dari kalangan muhajirin yang miskin setiap hari datang ke rumah Nabi minta. Setiap hari datang ke rumah Nabi minta. Nggak pernah ditolak sama Nabi. Kita seringkali menolak orang yang minta kepada kita. Iya Bang enggak? Enggak. Iya, seringkali kita menolak. Subhanallah. Banyak bohong sekarang Ustaz. Bohong urusannya apa dengan kita? Urusan bohong sama siapa? Sama Allah. Terserah dia. Dia bohong, kita dapat pahala atau enggak? Dapat pahala atau enggak? Dapat. Sebutkan dalam hadis, ketika ada seorang kaya bersedekah, mengeluarkan zakat. Ternyata dia keliru mengeluarkan zakatnya. Dia mengeluarkan zakatnya di malam hari agar tidak diketahui oleh orang. Malam yang pertama dia keluarkan zakatnya, ternyata zakat hartanya diterima oleh orang kaya. Besoknya dikasih tahu, kau memberikan harta zakatmu kepada fulan? Iya, dia seorang kaya. Besoknya dikeluarkan lagi zakat hartanya. Ternyata yang menerima hartanya adalah seorang wanita penzina. Seorang wanita apa? Penzina.
Besoknya dikatakan kepada dia, kau salah dalam memberikan zakat. Kau berikan kepada wanita penzina. Besoknya lagi dia keluarkan. Ternyata dia berikan kepada tukang mabok yang suka minum khamr. Besoknya dikatakan lagi. Tapi apa kata Nabi SAW ketika menceritakan tentang orang yang mengeluarkan zakat-zakat seperti ini? Apakah zakatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla karena dia salah di dalam memberikan? Tidak, diterima. Bahkan pahalanya bertambah-tambah. Di mana letak tambahnya? Letak tambahnya ketika dia memberikan hartanya kepada orang kaya, yang sebenarnya orang kaya nggak ada hak untuk menerima apa? Zakat. Ini kalau kita kaya nih ya. Ini kalau kita kaya, maksud kaya di sini, kebutuhan kita cukup. Jangan dikira kaya itu mesti punya rumah, mesti punya mobil. Karena banyak orang yang salah di dalam mendefinisikan kaya itu. Kaya itu, oh kita udah punya istana, kita punya mobil, punya duit di rekening sekitar 1 M. Tidak. Kaya itu ketika kita memiliki makanan yang kita butuhkan lebih dari yang kita butuhkan. Kita memiliki makanan lebih dari yang kita apa? Butuhkan. Itu namanya apa itu? Kaya. Di rumah ada berapa kilo beras sekarang? Ada berapa kilo di rumah beras? 20 kilo. Itu melebihi yang kita butuhkan atau tidak? Yang kita butuhkan setiap hari berapa? Sekilo. Jangan dikatakan kita miskin. Jangan dikatakan kita miskin. Itu kaya. Jadi kalau misalkan kita ini orang kaya, datang orang mengeluarkan zakat, kita nggak boleh terima. Nggak boleh apa? Karena itu bukan hak kita. Itu haknya siapa? Fakir miskin. Nanti ini diterima sama orang kaya. Cuman ketika dia menerima itu, jadi pelajaran bagi dia. Akhirnya orang kaya ini yang nggak pernah mengeluarkan zakat gara-gara dia menerima zakat dari orang kaya yang lain, dia keluarkan zakat. Pahalanya ke siapa? Ke orang tadi. Wanita penzina tadi, dia berzina karena nggak punya duit, miskin, sehingga dia jual kehormatannya. Gara-gara dia menerima harta zakat, dia tinggalkan zina. Pahala atau enggak? Yang minum khamar juga demikian, dan lain sebagainya. Makanya oleh karena itu, Nabi nggak pernah tolak siapapun yang datang kepadanya. Bahkan Nabi pernah mengatakan kepada orang-orang yang datang kepadanya, kata Nabi, laqad nafida ma indi. Sungguh udah habis yang aneh punya. Dan kalian tahu, aneh nggak pernah menyembunyikan harta aneh dari kalian, kata Nabi. Subhanallah, Nabi yang bilang kayak gitu. Aneh nggak pernah menyembunyikan apa yang aneh punya dari kalian. Kalau ada aneh kasih, kalau nggak ada ya aneh nggak bisa ngasih. Kita berapa banyak harta yang kita sembunyiin. Bahkan Nabi SAW pernah ketika selesai sholat, setelah salam, Nabi bergegas berdiri, kemudian melangkahi pundak-pundak sahabatnya. Ini nggak biasa dilakukan sama Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW melarang kita melangkah-langkahi pundak saudara-saudara kita. Nabi pulang ke rumah. Kemudian habis itu Nabi balik lagi. Nabi balik, Nabi lihat wajah sahabat-sahabatnya keheranan. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Dijelaskan sama Nabi tentang sikapnya tadi. Kata Nabi, sesungguhnya aneh tadi selesai sholat teringat di rumah ana ada emas sebesar biji kurma, kata dia. Dan ana tidak mau itu emas, kata Nabi SAW, bermalam di rumah ana sampai ana bagikan sama fakir miskin yang membutuhkan emas tersebut. Dibagi-bagi sama Nabi. Maka ikhwas sekalian, ini bulan Ramadan, bulan yang paling utama untuk banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Terutama memberi makan orang. Memberi makan orang. Kasih makan orang untuk sahur, kasih makan orang untuk berbuka. Kasih. Ya. Ibnu Umar nggak pernah berbuka kecuali bersamanya ada majmu'ah minal fuqara wal masakin. Nggak pernah berbuka kecuali bersamanya ada fakir miskin. Selalu bersamanya ada fakir miskin. Ya. Sekelompok fakir miskin. Kemudian makan bareng dia. Bahkan fakir miskin ini tahu jadwal makannya Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar belum lagi sampai dari masjid ke rumahnya, mereka udah berdiri di depan rumah. Mereka udah berdiri di mana? Depan rumah Ibnu Umar. Ibnu Umar sampai, diajak makan sama Ibnu Umar. Kita pernah nggak ngajak orang miskin makan di rumah kita? Ini pelajaran yang sangat luar biasa dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya, diajak makan sama Ibnu Umar. Nah, suatu kali keluarga Ibnu Umar mengusir fakir miskin ini. Karena apa? Karena ya nggak kuat juga ngelihat sekian orang makan bersama suaminya. Mereka harus menyiapkan makan.
Diusir. Ibnu Umar sampai kemudian dia tidak lihat fakir miskin, dia bertanya kepada istrinya, kepada keluarganya, anak-anak, mana fakir miskin yang biasa datang, yang nungguin saya, kata dia. Mereka semua diam. Lalu apa kata Ibnu Umar? Kalau begitu malam ini ane tidak makan, kata Ibnu Umar. Silakan kalian makan. Artinya apa? Ibnu Umar ini tidak biasa Mansur. Mansur tahu? Tahu Mansur? Nama tetanggaannya Ustaz. Pak Mansur. Mansur tahu? Enggak biasa Mansur. Kalau orang sekarang? Bahkan kalau beli makanan seringkali disembunyiin, iya apa enggak? Sembunyiin. Lihat dulu dari jauh-jauh. Ada atau enggak? Ketika kedapatan sama temannya, dari mana kau? Itu apaan? Enggak ada, ngantuk ya. Assalamualaikum. Habis itu pintu kamar dikunci, jendela ditutupin, tirai iniin. Kemudian apa? Mansur. Subhanallah. Padahal Nabi SAW mengatakan apa? Man kana indahu ta'amu tsnaini falyakul bisalas. Yang punya makanan untuk 2 orang makan ber-3. Yang punya makanan untuk ber-4 makan ber-5. Gak pernah kurang. Gak pernah kurang. Ajakin teman-teman makan, apa masalahnya? Ya, apa masalahnya? Ketika kita lagi makan, ada orang ajakin makan. Ibnu Umar ketika dia lagi makan, datang fakir miskin minta. Dia bawakan makanan dia berikan. Ambil sama kalian ini. Ya, ambil sama kalian ini. Ketika dia balik ke keluarganya udah ngabisin makanan. Akhirnya apa? Ya udah dia nggak makan lagi. Subhanallah, dia nggak makan. Dan seperti ini yang diajarkan oleh Nabi, dan memberi makan termasuk ajaran Islam yang paling baik. Ketika ada sahabat datang kepada Nabi SAW, ini kajian sampai jam 12 ya. Aku ketawa. Sampai berapa Pak Elmi? Saya kalau udah ngomong sulit berhenti. Taib. Sampai di mana tadi? Memang mikirnya nggak ke kajian saya. Sampai di mana tadi? Iya. Ketika sahabat datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya, ya Rasulullah, ayyul islami khair? Islam yang seperti apa yang baik itu ya Rasulullah? Ini dengarin. Kita semua Islam? Islam. Nah, baik nggak Islam kita? Lihat ini ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, Islam yang seperti apa yang baik itu? Apa jawab Nabi? Tut'imut ta'am. Islam yang baik itu kau ngasih makan orang. Subhanallah. Betapa banyak umat Islam hari ini lupa sama ajaran yang kayak begini yang ditinggalkan oleh nabinya. Ngasih makan orang. Makanya usahain tiap hari ngasih makan orang. Kalau umat Islam ini rajin ngasih makan orang, nggak akan ada tuh peminta-minta tuh di jalan-jalan itu. Tetangganya ngasih. Ya, nggak akan ada kita temukan pengemis di jalan-jalan tuh yang minta-minta. Kita ngasih makan. Orang ngemis minta-minta itu kenapa? Nah, itu tuh menandakan kita nggak mau tahu sama urusan pengemis, peminta-minta itu. Yang ada kita selalu memandang buruk sama pengemis. Pandang buruk. Kadang-kadang suuzon. Ini kayaknya bohong nih. Subhanallah. Memang ada yang bohong gitu loh. Tapi apa urusannya gitu loh. Urusan kita yang diri kita yang kita pikirkan. Ada pengemis ya udah kasih makan. Saya kadang-kadang ketika jalan, saya lihat ya Allah, ada orang cari makan di tong sampah, sisa makan ketika dia dapat dia makan. Terus kita nutup mata kita, nggak ngelihat itu. Coba tiap hari siapin makan. Tiap hari siapin makan. Entah satu. Islam gak nyuruh kita untuk banyak-banyak. Enggak, satu. Kita punya makanan satu, siapin juga satu lagi. Buat siapa? Fakir miskin. Ya. Siapin juga. Kata Nabi, Islam yang baik itu kau ngasih makan. Kemudian wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Kau ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang tidak kau kenal. Ini kadang-kadang kita kenal sekalipun juga enggak mengucapkan salam. Iya apa enggak?
Apalagi sama orang gak kenal. Ini Islam. Ini ajaran Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kasih makan orang. Apalagi ini di bulan Ramadan. Ada salah seorang salaf yang bernama Hammad bin Abi Sulaiman. Dengarkan baik-baik. Itu di bulan Ramadan memberi makan 500 orang. Sahur dan perbukaan. Tujuannya apa? Agar fakir miskin itu di bulan Ramadan gak mikirin lagi makan dan minum mereka. Tanggung sama dia. Ditanggung sama dia. Ini kenapa banyak orang yang jualan di bulan Ramadan? Pernah gak kita nanya? Kenapa banyak orang jualan di bulan Ramadan yang seharusnya dia di bulan Ramadan ngapain? Ini bulan Ramadan saya mau tanya. Bulan Ramadan ini bulan untuk cari duit atau untuk cari ampunan, cari surga, cari pahala? Cari ampunan, cari surga, cari pahala. Bisa nggak didapat dengan banyak lebih sibuk jualan daripada beribadah? Nggak bisa. Seharusnya orang di bulan Ramadan ini nggak lagi mikirin duit. Mikirin apa? Ibadah. Karena udah 11 bulan dalam 1 tahun udah dikasih sama Allah. Tuh waktu kalian untuk mencari harta. Kok kalian cari harta? Di bulan Ramadan tinggalin semuanya itu. Fokus beribadah. Ini sekarang kita lihat orang berjualan banyak. Subhanallah. Bahkan ada orang yang lebih gila lagi. Di luar Ramadan tutup kedainya jam 5, di bulan Ramadan tutup kedai jam 12. 12 malam. Subhanallah. Ini seakan-akan bulan Ramadan ini bulan orang banyak mengaitkan keberkahan. Memang ini keberkahan. Keberkahan Ramadan itu dengan duit. Artis aja bisa bilang, ini Ramadan ini benar-benar berkah. Banyak yang nekan kontrak buat tampil acara ini, program itu. Iya apa enggak? Ada enggak taraweh? Ada enggak baca Al-Quran? Ada enggak ngasih makan dan seterusnya? Subhanallah. Hammad bin Sulaiman 500 orang dia datangi. Kau enggak usah lagi bekerja. Ini Ramadan, ani yang tanggung semua kebutuhan kau. Ini perhatikan ya jemaah. Itu orang fakir miskin berpuasa, tilawah, qiyam, beribadah di bulan Ramadan karena udah dicukupin sama Hammad bin Abi Sulaiman ini kebutuhannya. Itu dia dapat pahala dari qiyam, puasa, tilawah dan seterusnya. Itu juga Allah letakkan di piring timbangan dia tanpa ngurangin pahala orang miskin ini. Kira-kira dia beruntung atau enggak? Beruntung sekali. Kenapa kita nggak berpikir seperti itu? Kalau kita punya duit, mungkin kita nggak bisa ngasih 500 orang, mungkin satu kakak. Saya mau tanya, berapa kebutuhan satu keluarga itu kadang-kadang untuk 1 bulan, untuk kebutuhan dia, istrinya, anak-anaknya, untuk makan minum berapa? Anggap 3 juta, 4 juta. Kita punya duit banyak, kenapa kita nggak datang? Kau nggak usah bekerja lagi, tukang untuk Ramadan ini kau stop. Kau fokus untuk beribadah. Ini duit 5 juta, kau nggak bekerja lagi, kau fokus beribadah. Itu pahala istrinya, pahala dia, pahala anaknya. Itu Allah juga letakkan di piring timbangan kita. Beruntung atau enggak? Sangat beruntung. Di hari Lebaran, Idul Fitri, itu per orang dikasih 100 dirham oleh Hammad ini. Satu orang 100. 1 dirham itu, anggap nilainya sekarang ini paling kecil 70.000. 70.000 kali 100 berapa duit? 7 juta. 7 juta kali 500. Berapa? 3,5 M. Mulai bisa ngitung ya. 3,5 M. 3,5 M dia keluarkan di hari raya Idul Fitri. Udah nih. Nih. Orang dulu tahu gimana caranya, bagaimana harta itu ketika dia mati, harta itu ikut dia bawa. Kalau orang sekarang nggak tahu. Orang sekarang taunya bagaimana cara mengumpulkan harta kemudian menahannya. Mati baru nyesal. Mati kemudian baru apa? Nyesal. Jadi hadirin hadirat, ingat perkataan Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ramadan ini bulan untuk banyak tilawah Al-Quran, kemudian memberi makan. Kemudian memberi apa? Makan. Nah alhamdulillah di masjid ini ada program beri makan. Ini kalau bisa kita ikut. Gak mampu ikut 10, ikut 1. Gak masalah, ini 1 dari saya. Kasih sama fakir miskin yang ada di sini. Biasakan seperti itu. Maka semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar kepada kita dan kemudian memberikan keutamaan yang Allah titipkan bersama Ramadan
dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sampai di sini karena Pak Elmi udah mulai ngeliat-liat. Udah cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan taufik dan pertolongannya kepada kita untuk mengisi Ramadan kali ini dengan banyak ibadah, dengan banyak ketaatan, amal soleh, sehingga kita keluar dari Ramadan ini sebagai seorang pemenang, sebagai seorang yang beruntung, mendapatkan banyak keutamaan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.